menunjukkan tepat jam 7, para siswa dipersilakan untuk berdoa bersama wali kelas masing-masing. Terima kasih. It's 7 o'clock. The students pray with their respective class teachers. Thank you. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti renungan pada hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. Lord, may this day be yours. May my action glorify you. May my word form for you. May my spirit find rest within you. In Christ's name, Amen. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 20, ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, saat ini kita masih berada pada masa Prapaskah, masa pertobatan. Dalam bacaan tadi kita mendengarkan ibu dari anak-anak Zebedeus meminta kepada Yesus supaya anak-anaknya ditempatkan di sisi kanan dan sisi kirinya kelak di kerajaan Allah. Kalau kita belajar dari kisah ini, maka banyak hal yang dapat kita pelajari. Apabila anak-anak ingin mendapatkan hasil nilai yang memuaskan, maka diperlukan usaha dan juga diperlukan belajar sungguh-sungguh. Jika ingin menjadi anak yang berprestasi, anak-anak juga perlu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan atau melalui doa
dan juga mengembangkan kemampuan dan bakat-bakat yang anak-anak miliki. Kita tidak bisa berharap bahwa kita akan menjadi seorang yang berprestasi atau seorang yang mendapatkan hasil-hasil nilai yang bagus apabila kita terus malas-malasan. Maka yang perlu dilakukan adalah belajar dan berdoa. Tanpa hal itu maka sia-sia saja. Maka pada kisah ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu ajaran kepada mereka, kepada kedua anak dari ibu Zebedeus ini, yaitu bahwa mereka harus meminum cawan, artinya harus meneladani Kristus dalam kehidupan mereka, barulah mereka diberikan tempat yang baik kelak di kerajaan surga. Demikian pula kita sebagai peserta didik, apabila kita ingin mencapai cita-cita kita, apabila kita ingin menjadi anak-anak yang hebat dan juga berprestasi, kita tentunya harus mewujudkannya dengan tindakan-tindakan yang nyata, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, memperhatikan ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan, dan lebih daripada itu, perbuatan atau tindakan anak-anak selama proses pembelajaran di dalam kelas, menjaga ketertiban, duduk dengan sopan. Ada beberapa